Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di video yang ketiga, ya di pertemuan yang ketiga kita membahas tentang sunnah-sunnah di dalam ibadah sholat atau sunnah-sunnah setelah sholat atau sebelum sholat. Pokoknya sunnah-sunnah sekitar ibadah sholat. Bagi yang belum menyimak video pertama dan video yang kedua, maka kami menyarankan, menghimbau untuk menyimak video di materi-materi tersebut. Kita lanjutkan di antara sunnah-sunnah berkaitan dengan ibadah sholat, yaitu ad-dzikru wa du'a ba'da shalah, yaitu membaca zikir setelah salat. Membaca zikir setelah salat. Jadi setelah salam, maka jangan kita tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat salat kita, kecuali kalau ada keperluan-keperluan yang urgen. Ya. Jadi setelah salat ini kita baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat kursi 1 kali, kemudian baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas masing-masing 1 kali. Ini termasuk sunnah setelah kita mengerjakan ibadah sholat. Seandainya kita ada keperluan, maka kita bisa kok zikir sambil berjalan. Baca tasbihnya yang 33 kali itu sambil jalan. Tahmid sambil berjalan, ya. Kemudian takbir itu juga bisa dibaca sambil berjalan. Ya. Jadi ini kemudahan. Yang penting kita berusaha tidak meninggalkan zikir setelah melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di antara sunnah-sunnah berkaitan dengan ibadah sholat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittikhadhu sutratin fis shalah, yaitu menggunakan sutroh ketika sholat, ya, sholatnya menghadap ke sutroh. Sutroh ini kayak pembatas, jadi kayak ada semacam kayak tiang yang kecil, ya, kayak kayu gitu. Di sebagian masjid itu sudah disediakan sutroh, maka kita sholatnya menghadap kepada sutroh. Bisa juga tembok atau tiang atau kita punya tas, maka jadikan sutroh, ya. Jadi orang itu akan tahu. Misalnya kita sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid atau qobliyah, maka orang itu akan tahu, oh ini lagi sholat, di situ ada sutrohnya. Maka dengan harapan kalau sudah ada sutroh di depan kita, orang ini tidak akan lewat di hadapan kita ketika kita sedang sholat. Ini termasuk sunnah. Ya. Yang berikutnya, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu wa indal qiyam min at-tasyahhudil awwal al-awsat. Termasuk sunnah-sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi takbiratul ihram itu rukun. Membaca Allahu Akbar ketika awal sholat itu rukun, tapi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini sunnah. Ya. Mengangkat kedua tangan bagaimana caranya? Yaitu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan dua daun telinga. Ya. Jadi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tapi sejajar dengan bahu. Ini sunnah. Yang berikutnya, ya, adalah wat'ul yadaini al-yamin wa ala shimal halal qiyami bis shalah. Termasuk sunnah-sunnah dalam salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, atau bersedekap, ya. Ketika kita berdiri, maka kita disunahkan untuk bersedekap. Meletakkan tangan kanan, ya, di atas tangan sebelah kiri. Ini termasuk termasuk sunnah. Yang berikutnya adalah an-nadharu ila maudi'i as-sujud, ya. An-nadharu ila maudi'i as-sujud, yaitu di saat salat kita mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Ya. Kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi kalau salat itu mata pandangan itu mengarah ke tempat sujud kita. Ya, jangan melihat noleh kanan, noleh kiri, lihat ke atas, ya. Maka usahakan kalau kita sholat itu kita khusyuk, ya. Diri kita itu tenang, anggota tubuh kita tenang, pandangan mata itu mengarah ke tempat sujud kita.
fokus karena kita sedang bermunajat, kita sedang beribadah kepada Allah, yaitu ibadah salat. Kemudian yang berikutnya tafriqatul musalli baina qadamaihi halal qiyami wa adami dhammihima. Ya. Merenggangkan dua kaki, ya. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu direnggangkan ketika berdiri di saat salat. Ya. Jadi dua kaki itu direnggangkan ketika kita berdiri di saat salat, bukan dikumpulkan begini, tapi direnggangkan. Kalau kita salat berjamaah, maka kaki ketemu dengan kaki kita ketemu dengan kaki saudara kita. Ini dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ya. Kemudian yang berikutnya qabdatu rukbatayhi baina mufrajatai asabi fi ruku'ihi wa istiwa'i dhahruhu wa adamu rafi ra'si aw khafdatihi wa mu'adatil adudain anil janbaini. Yaitu memegang kedua lutut ketika duduk di antara dua sujud, kita pegang lutut kita. Ya. Kita pegang lutut kita. Kemudian ketika rukuk itu punggung itu lurus. Ini sunnah salat. Ya. Punggung itu lurus. Kalau ketika rukuk punggung itu lurus, jangan kepala itu agak diangkat tapi lurus. Ini punggung, ini kepala, itu ketika rukuk maka perlu diluruskan. Ya. Ini diantara sunnah-sunnah salat di video yang ketiga ini. InsyaAllah satu video lagi, di video yang keempat kita akan bertemu lagi di video tersebut. Simak terus program ini, yaitu pertemuan ketiga materi fikih tentang sunnah-sunnah salat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.